Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 445 Nasib Buruk. Kedatangan Chu Chen menyebabkan kekacauan singkat di tempat kejadian. Banyak orang tanpa sadar berkerumun ke arah Chu Chen, namun mereka dihentikan oleh petugas keamanan di tempat kejadian. Chu Chen terus tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu populer di Yangcheng. Bahkan jika di mata orang lain itu adalah tindakan Chu Chen yang menggaruk-garuk kepala, pertukaran musik, catur, kaligrafi, dan lukisan untuk bunuh diri, tanpa ketegangan apapun. Namun masih banyak orang yang mencintainya. Kakak peri, kerumunan itu bersorak dengan antusias. Dewi Kungfu Tiongkok, penonton pun antusias dan bersemangat. Chu Chen duduk diam. Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Tiba-tiba seseorang berteriak, ini dia 4 wasit. Tiba-tiba, sorakan antusias terdengar. Keempat wasit tersebut semuanya adalah tokoh setingkat Taisan dan Beidou di bidang musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Zhong Xiuqing, Zhang Xi, Hu Liong, dan Huangfu Yuanjing. Huangfu Yuanjing sedang duduk di kursi roda. Huangfu dan Yu mendorongnya. Sepanjang jalan, Huangfu Yuanjing berbicara dengan 3 orang lainnya. Ketiga orang itu semuanya terlihat sangat hormat, disebut master hebat. Tetapi dibandingkan dengan Huangfu Yuanjing yang berusia 97 tahun, mereka semua adalah junior. Guru Yuanjing, ketika mereka pertama kali mengatakan bahwa Anda akan keluar untuk menyaksikan pertemuan pertukaran ini, saya tidak dapat mempercayainya. Zhang Xi menghela nafas. Jika saya ingat dengan benar, Guru Yuanjing tidak menghadiri acara apapun selama 15 tahun. Kegiatan di industri. Huangfu Yuanjing tersenyum dan mengelus janggutnya. Aku sudah tua, inilah duniamu sekarang. Saya sedikit penasaran, apa yang terjadi dengan Guru Yuanjing kali ini? Zhong Xiuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya bahwa Huangfu Yuanjing menghadiri pertemuan pertukaran ini. Lagi pula, setelah mereka mendengar identitas kedua belah pihak, mereka semua secara tidak sadar merasa bahwa ini adalah acara hype. Dengan identitas mereka, mereka secara alami tidak mau bekerja sama marah. Jika itu benar-benar acara hype, jika ada hype, Huangfu Yuanjing tidak mungkin kembali setelah 15 tahun. Saya merasa hari ini akan menjadi kompetisi yang sangat menarik. Huangfu Yuanjing terkekeh. Keempat juri sudah berada di tempatnya. Baimu berjalan ke platform tinggi dan menerima tepuk tangan meriah. Senyuman di wajah Baimu semakin lebar. Dia mengambil mikrofon, dan setelah beberapa kata pembuka yang sopan, dia segera beralih ke topik utama. Karena akan ada 4 kompetisi piano, catur, kaligrafi, dan melukis hari ini, untuk demi keadilan, Chu Chen akan mengambil undian untuk memutuskan. Urutan kompetisinya adalah mengundang Master Nan Quan, Chu Chen. Disengaja atau tidak, Baimu sengaja menekankan kata Master of Southern Fish, seolah mengingatkan semua orang bahwa ini adalah tantangan lintas batas dari seorang seniman bela diri. Banyak penonton yang juga tertawa kali ini. Tuan Chu, beri aku pukulan. Ayolah Tuan Chu, keluarlah sekuat tenaga. Tuan Chu, izinkan saya mengingatkan Anda.
keempat wasit semuanya dianggap tegas. Ketika Anda dikritik oleh mereka, sikap Anda harus lebih tulus. Ini akan memberi Anda poin ekstra. Ekspresi Baimu tetap tidak berubah, tapi ada sedikit kesuraman di matanya. Popularitas Chu Chen di Yancheng tampaknya jauh lebih tinggi daripada popularitasnya. Meskipun banyak orang baru saja tertawa, kecuali pria kulit hitam yang dia atur, pada dasarnya tidak ada ejekan jahat. Sebaliknya, mereka semua mendukung dan memahami Chu Chen. Lagi pula, tidak ada yang mengira Chu Chen bisa memenangkan duel ini. Chu Chen berjalan ke platform tinggi. Di platform tinggi, 4 tip digantung. Sesuai dengan Qin, catur, kaligrafi dan lukisan. Chu Chen dengan santai mengambil salah satu tipnya, membukanya dan melihatnya. Hanya ada satu kata di atasnya, catur. Senyuman muncul di wajah Baimu, dan dia berbicara dengan keras. Permainan pertama yang digambar Chu Chen adalah catur. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Xia Bei berubah dan dia menghela nafas tanpa daya. Awal yang buruk, Xia Bei awalnya berharap Chu Chen akan menggambar Qin atau lukisan di game pertama. Kemudian, Chu Chen akan mampu memimpin dan menjadi blockbuster kemenangan. Dengan cara ini, seluruh momentum akan mampu dibalikan oleh Chu Chen. Namun sayangnya, pertarungan pertama adalah catur. Saat hasil lotre keluar, Liu Qianqian juga menghela nafas, lalu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Liu Manman melirik Liu Qianqian dan berkata, "Kamu cukup gugup." Liu Qianqian mendengus, "Menurutku bermain catur itu membosankan. Jika aku berbicara tentang piano dan melukis, itu akan menarik." Chu Chen bernasib buruk hari ini. Di sisi lain, Li Lejing dan banyak generasi muda kaya kedua lainnya sedang duduk bersama. Mereka semua tertawa ketika mendengar hasilnya. Ayo, kita tebak berapa lama Chu Chen bisa bertahan di depan Raja Catur Tianan. Menurutku, Chu Chen mungkin memilih untuk menyerah. Di platform atas, Baimu tersenyum penuh arti. Di bawah, saya ingin mengundang Raja Catur Tianan, Tao Ju. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah dari segala arah. Pertemuan pertukaran budaya yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Chu Chen tertegun sejenak ketika mendengar nama Tao Ju. Chu Chen segera melihat ke arah Nangong Yun. Nangong Yun berkedip padanya. Chu Chen tidak bisa menahan tawa. Pantas saja Suster Jun mengatakan bahwa ia hanya harus bertanding 3 kali hari ini. Ternyata Suster Jun sudah lama mengetahui identitas Raja Catur Tianan. Tao Ju, murid guru ketiga yang bangga dalam hal senioritas. Karena status Tuan Muda Jiuxuan, semua orang di Sekte Jiuxuan, kecuali generasi 9 Master, harus memanggil Chu Chen, kakak. Meskipun Chu Chen selalu mendengar tentang Raja Catur Tianan, tidak ada yang pernah menyebut nama Raja Catur Tianan di hadapannya. Ketika semua orang melihat Chu Chen tersenyum, mereka tertegun sejenak, lalu berkata, "Saya mengerti." Mentalitas Chu Chen sangat santai. Dia tidak peduli menang atau kalah hari ini. Fokusnya adalah pada proses komunikasi. Chu Chen sangat lega. Ini hal yang bagus.
Mengapa saya memiliki firasat kuat bahwa Chu Chen akan mengaku kalah dalam game ini? Baimu berdiri di samping, menatap Chu Chen, mencibir dalam hati. Saya akan melihat bagaimana Anda masih bisa tertawa ketika Anda disiksa hingga menangis oleh Raja Catur Tianan. Baimu mulai menantikannya. Mengapa Raja Catur Tianan belum datang? Saat ini, seseorang memperhatikan. Baimu hanya bisa mengambil mikrofon dan berkata, "Semuanya, harap tunggu sebentar." Catur Raja tahu karena dia kecanduan permainan catur akhir-akhir ini. Sejak dia datang ke Yangcheng hingga sekarang, dia bahkan makan di hotel kamar, hanya untuk memecahkan permainan catur. Hotelnya ada di sini. Selain itu, Raja Tao Qi akan segera datang. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Adik Tao memang masih sama. Begitu dia menghadapi permainan akhir yang tidak dapat dipecahkan, dia akan segera melupakan makanan dan tidurnya dan tidak akan menyerah sampai dia menyelesaikannya. Sekitar 10 menit, sebuah mobil melaju perlahan, dan semua orang melihatnya dengan ekspresi gembira. Raja Catur telah tiba, tepuk tangan meriah pun langsung merebak. "Selamat datang Raja Catur Tianan." Mobil berhenti di samping alun-alun, pintu mobil terbuka, dan seorang pria jorok keluar, memegang piringan catur di tangannya, matanya sedikit linglung. Bab 446 tidak bisa mengaku kalah. Sekitar 10 hari yang lalu, Tao Ju secara tidak sengaja memperoleh rekor catur yang mencatat permainan akhir. Tao Ju tidak menganggapnya serius pada awalnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tao Ju menjadi semakin menyadari seluk-beluk permainan akhir ini. Jadi dia mulai bekerja siang dan malam untuk menemukan cara menyelesaikannya. Sekarang, dia belum menyelesaikannya. 3 hari yang lalu, Tao Ju diundang untuk mengikuti sebuah kompetisi. Karena itu adalah undangan dari seorang teman lama, Tao Ju setuju tanpa berpikir panjang. Tao Ju bahkan tidak tahu siapa lawannya. "Senior Tao, silakan naik ke panggung," orang di sebelahnya berbicara dengan hormat. Tao Ju sedikit sadar, memasukkan piringan catur ke dalam sakunya, dan kemudian melangkah ke platform yang tinggi. Semua orang di alun-alun perlahan-lahan menjadi diam, melihat Tao Ju bergerak maju. Pada saat yang sama, Baimu juga memegang informasi tentang Tao Ju di tangannya dan memberitahu semua orang melalui mikrofon. Meskipun Tao Ju, Raja Catur Tianan, bukanlah pecatur profesional, ia memiliki banyak pecatur profesional di bawahnya, termasuk pecatur kelas dunia. Tao Ju juga telah mengalahkannya. Ia tidak mengikuti jalur catur profesional pemain. Itu karena senior Tao Ju tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan dan pada dasarnya riang. Baimu mulai menghitung aura Tao Ju secara detail. Di meja juri, Raja Catur Hu Liong tidak bisa menahan rasa kagumnya saat melihat Tao Ju. "Meskipun saya belum pernah bermain melawan Tuan Tao, saya telah menonton banyak video pertarungannya. Dalam hal kemampuan catur, Tuan Tao tidak di atasku. Turun." Jadi, berapa banyak trik yang bisa dilakukan Chu Chen di bawah bimbingan Tuan Tao? Zhong Xiuqing tersenyum. Hu Liong menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya tidak mengerti Chu Chen." Semua orang tahu bahwa ini adalah kata-kata sopan dari Raja Catur.
Menurut pendapat mereka, Chu Chen dan Tao Ju berada pada tingkat keberadaan yang sangat berbeda. Yang lebih saya minati adalah rekor catur yang baru saja dimasukkan Tuan Tao ke dalam sakunya. Mata Huliong berbinar. Bagi pecatur, nilai rekor catur yang bagus setara dengan seni bela diri yang tiada taraf. Huliong sudah memutuskan untuk mencari Tao Ju untuk mendapatkan rekor catur ini setelah kompetisi sastra. Audio milik Saat ini, Software Channel. Tao Ju telah mencapai platform tinggi, dan papan catur ditempatkan di tengah platform tinggi. Terdapat perangkat proyeksi di bagian samping, dan setiap langkah antara dua orang tersebut akan diproyeksikan di layar lebar di tempat kejadian. Melihat Raja Catur Tianan naik ke panggung, penonton di alun-alun memberinya tepuk tangan meriah yang tak henti-hentinya. Wajah Tao Ju juga menunjukkan senyuman. Selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak menonjolkan diri, dia telah mengumpulkan banyak reputasi di Tianan, dan dia bahkan dikenal sebagai Raja Catur Tianan. Benar, saya masih belum tahu siapa lawan saya hari ini. Ini tidak pernah menjadi perhatian Tao Ju. Terlebih lagi, selama 10 hari terakhir, dia berkonsentrasi mempelajari permainan akhir catur. Dan baru 3 hari yang lalu dia diundang untuk berpartisipasi dalam pertarungan sastra hari ini. Tao Ju mendongak dan tiba-tiba berhenti. Tepat di depan, Chu Chen sudah duduk di salah satu sisi papan catur, menatap Tao Ju sambil tersenyum. Seluruh tubuh Tao Ju menegang, dan kulit kepalanya langsung terasa mati rasa. Penonton tercengang saat melihat langkah kaki Tao Ju tiba-tiba terhenti. Mungkinkah Raja Catur Tianan melihat bahwa Chu Chen masih terlalu muda dan tidak ingin bermain catur dengannya? Mungkin saja keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali, jadi tidak banyak yang bisa dilihat sebagai perbandingan. Saya pernah mendapat kehormatan menyaksikan Raja Catur Tianan bermain melawan pecatur profesional. Gaya catur Raja Catur Tianan cenderung mendominasi, dan caturnya sama seperti dirinya sendiri. Temperamen Raja Catur Tianan tidak terlalu baik. Apakah dia akan menyalahkan penyelenggara karena mengatur amatir seperti itu? Datang dan bermain catur dengannya. Song Qiu menjadi gugup. Raja Catur Tianan, di platform tinggi, Bai Mu bahkan lebih tercengang. Dia paling dekat dengan Tao Ju. Saat ini, dia bisa melihat banyak perubahan halus pada ekspresi Tao Ju. Raja Catur Tianan, tahukah Anda Chu Chen? Jantung Bai Mu berdetak kencang, dan ada perasaan tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Namun, dia dengan cepat ditekan oleh Bai Mu, mundur selangkah. Bahkan jika Chu Chen mengenal Raja Catur Tianan. Lalu kenapa kompetisi sastra hari ini telah menarik banyak perhatian? Bahkan jika Raja Catur Tianan mengenal Chu Chen, dia tidak akan menyerah kepada Chu Chen. Jika tidak, dia tidak akan mampu memenuhi gelar Raja Catur Tianan yang dia kenakan kepala. Chu Chen berdiri, dengan senyuman di wajahnya, mengangkat tangannya dan berkata, "Raja Catur Tianan, Senior Tao, tolong beri saya Audio nasihat." milik Software Begitu Channel. dia selesai berbicara, Tao Ju tiba-tiba melompat, tersadar, dan buru-buru berjalan dengan keringat dingin di dahinya. Dia ingin merobek orang yang mengundangnya, tetapi sebenarnya memintanya untuk bersaing dengan senior tuan muda saudara. Catur,
Jangan katakan apakah kita bisa menang atau tidak. Tapi ini adalah tindakan menantang Tuan Muda Jiuxuan. Tao Ju berbicara dengan cepat, dengan ekspresi hormat di wajahnya, kakak senior. Mata Baimu hampir melotot. Adegan itu juga hening beberapa saat. Untuk menonjolkan efek kompetisi, banyak instrumen pengeras suara ditempatkan di atas panggung, dan kakak laki-laki, Tao Ju terdengar di seluruh alun-alun. Anda dapat mendengar suara jarum jatuh. Semua orang tercengang. Mereka bisa membayangkan segala macam kemungkinan. Bahkan ada penggemar gila Chu Chen yang membayangkan Chu Chen bisa membalikkan keadaan dan mengalahkan Raja Catur Tianan. Namun, dia tidak pernah menyangka Raja Catur Tianan tiba-tiba memanggil Chu Chen, kakak. Saling memandang, seolah-olah mereka ingin memastikan satu hal di mata orang lain. Apakah mereka salah dengar? Di meja juri, ekspresi Hu Liong menunjukkan keterkejutan. Chu Chen sebenarnya satu keluarga dengan Tao Ju, dan dia lebih tinggi dari Tao Ju. Tapi usia Tao Ju setidaknya 20 tahun lebih tua dari Chu Chen. Di dunia pejuang, dalam banyak kasus, senioritas tidak dibagi berdasarkan usia. Kita tidak dapat menebak hubungan spesifik di antara mereka. Saya sudah lama mendengar bahwa guru Tao Ju mewariskan guru pertapa. Tetapi saya belum pernah mendengar tentang Tao Ju. Sungguh kakak laki-laki. Saya tidak menyangka bahwa Chu Chen adalah kakak laki-lakinya. Hu Liong tidak dapat mempercayainya. Dia sangat ingin tahu tentang siapa tuan mereka. Di platform tinggi, Chu Chen tersenyum. Tao Ju telah lulus dari gunung ketika dia berumur 15 tahun. Secara total, sudah 8 tahun sejak dia melihatnya. Chu Chen melambaikan tangannya. Saudara muda Tao, duduklah. Saya tidak duduk. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak berani. Tao Ju menyangkalnya 3 kali di dalam hatinya dan dengan cepat berkata, tidak perlu bersaing, aku mengaku kalah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh kota tiba-tiba menjadi gempar. Banyak orang yang tercengang, menyerah. Raja Catur Tianan yang tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun benar-benar menyerah kepada Chu Chen di bawah sorotan. Ini mengejutkan seluruh lapangan. Baimu juga tercengang, tidak percaya. Bagaimana Raja Catur Tianan yang perkasa bisa begitu tidak berperasaan dan mengakui kekalahan kepada Chu Chen bahkan sebelum berkompetisi? Sekalipun mereka adalah sesama murid. Lalu kenapa? Bukankah wajar jika sesama sekte saling membunuh? Baimu menjadi cemas dan berkata, kita tidak bisa mengaku kalah. Bersambung.